أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Kita semua insyaallah. Tidak sulit buat Allah mendekatkan kita kembali kepada Al-Quran, sehingga hari ini kita hadir bersama dengan Mbak Angelina Sonda, dengan Ustadz Hardi untuk membahas dahsyatnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya mohon izin Ustadz Hardi untuk mengantarkan kita semua menuju kepada pembahasan sama Mbak Enji. Bapak Nur Ustadz, mudah-mudahan ibu-ibu sudah kita sepakati bahwa yang hadir di sini akan didampingi oleh malaikat menuju keberkatan, menuju keberkahan Allah. Amin. Maka kita akan ikuti bersama Bapak. Saya doakan yang menjawab salamnya semangat dari nanti. Mudah-mudahan uang sekitarnya ditambah suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Fawzi, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Fawzi Demak Pesona beserta para pengurusnya, beserta para panitianya. Yang luar biasa nih ibu-ibu yang soleha, bunda-bunda yang soleha. Apa kabar semuanya? Luar biasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua itu juga Indonesia ya. Masya Allah. Adapun tujuan dari safari dakwah itu adalah yang pertama, Ustadzah Angelina Sonda ingin silaturahmi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan silaturahmi, kalau tripul aja nggak apa jenenge kebang. Tapi insya Allah ibu bapak semua, amin. Tapi sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu perlu dan penting. Mbak Anji juga sering mengatakan hafal Al-Quran itu perlu dan penting. Tetapi yang lebih penting, yang lebih perlu adalah bagaimana Al-Quran itu bisa membersihkan hati kita. Bagaimana Al-Quran itu bisa menghijrahkan sifat-sifat jelek kita, sifat-sifat buruk kita, hijrah kepada sifat-sifat baik dan yang berpahala pada diri. Dan bagaimana Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Dan nanti Mbak Enji akan sharing bagaimana sih Al-Quran itu bisa benar-benar membersihkan hati kita. Kayaknya ibu kata Allah, diringankan langkah kakinya oleh Allah untuk bisa hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan memberikan hadiah atas keikhlasan hati bunda-bunda hadir pada siang hari ini. Saya terus terang lagi sedikit melo, lagi sedikit galau. Karena jujur bunda, melihat keadaan Indonesia hari ini yang tidak baik-baik saja. Tadi malam ada pembakaran tidak hanya di Jakarta, tapi malah sudah sampai ke daerah-daerah. Yang seharusnya saya pikir setelah saya menjalani 10 tahun di penjara, Indonesia akan lebih baik.
saya berpikir dengan saya dipenjarakan bisa menjadi efek jerah bagi orang-orang yang sedang berkuasa untuk merubah diri dan memberikan dedikasi, memberikan hatinya semata-mata untuk rakyat saja. Tetapi saya melihat bahwa akhirnya yang menjadi korban juga adalah rakyat. Dan saya berpikir dan berdoa, ya Rabb, bukakanlah pintu mata hati mereka yang mungkin sedang ada dalam kelaliman, yang mungkin sedang haus akan kekuasaan, yang mungkin sedang mabuk dengan jabatan, yang mungkin sedang terbuai dengan panggilan yang terhormat, yang dimuliakan. Ya Allah, 10 tahun bukan waktu yang singkat. Dan saya berpikir Indonesia bisa berbenah. Tetapi melihat kejadian demi kejadian dan dari kemarin sampai hari ini, saya hanya berdoa, ya Rabb, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga Allah menghadirkan tobat dan nasuha di Indonesia. Ini sebagai tahapan dinaikkan derajatnya. Ujian, lulus, naik derajatnya. Mau bunda-bunda? Kok dikit yang mau ya? Mau ya bunda ya? Saya doakan insya Allah kita di sini ditinggikan derajatnya, dunia dan akhirat. Masya Allah. Kenapa saya bolak-balik minta bunda harus hakul yakin dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itulah yang kita perlukan agar supaya dunia ini pertama gak terasa hampa. Yang kedua, kalaupun bunda merasa sulit, Al-Quran bisa menggampangkannya. Kalaupun bunda merasa susah, Al-Quran bisa mempermudahnya. Kalaupun bunda merasa sempit, Al-Quran bisa melapangkannya. Dan An-Nahl 89 itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibayyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran agar supaya kita mendapatkan petunjuk, rahmat dan busra, kabar gembira. Tekuni Al-Qurannya, insya Allah kabar gembira. Al-Quran itu kalau bunda pakai, kekuatan bunda luar biasa. Pertanyaan saya, bunda baca Al-Quran tahu artinya? Jadi kalau bunda lagi baca surat pendek di dalam salat bunda, apa yang bunda bayangkan? Misalkan tidak jelas yang bunda bayangkan apa? Oke, apa? Yang bunda, oh ya udah, kul aja ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Berarti mintanya sama siapa? Bunda-bunda mintanya sama siapa duluan? Betul. Bukan ke suami dulu. Yuk, hari ini kita perbaiki. Beras kosong romantis. Jadi gimana bunda pulang rumah langsung assalamualaikum beb. Bunda, saya sendiri ngeli. Karena emang berarti itu sama Mas Aji itu aku mencarinya berarti berapa? 15 tahun yang lalu ya. Udah nggak pernah ada yang saya menghidap dalam kehidupan ini ya kan? Masya Allah. Tapi ya udahlah, demi bunda-bunda kita praktekkan, ya kan? Assalamualaikum beb. Kok bunda baru ketawa ya? Kenapa beb? Bayangin aja deh dulu. Jadi bunda bayangin dulu muka suaminya, ya Allah. Lagi pakai sarung, ya Allah. Belum mandi, ya Allah. Bunda udah 5 kali ikut kajian, dia masih belum mandi juga. Allah, Muhammad Muhammad. Tapi nggak apa-apa.
Karena itu yang dikirimkan Allah untuk kita. Coba latihan 1, 2, 3. Assalamualaikum. Saya kayak yakin semuanya bakal ngelakuin karena pasti udah Bunda udah ketawa duluan bakal melakukannya. Ya udah kalau Bunda nggak berani, ya kan, karena takut nanti malah ketawa terus suami tersinggung. Gimana kalau sekarang Bunda ambil handphonenya? Masya Allah. Ambil handphonenya, kirim dong satu pesan yang manis buat suami Bunda. Ya kan? Masya Allah. Insya Allah saya juga dapat pahalanya. Kok nggak ada yang ngambil handphonenya ya? Kenapa Bunda? Udah terlalu lama usia pernikahannya. Ya? Jadi Bunda nggak ada. Oh kalau yang udah nggak ada, aku masih sering loh nulis surat ke Mas Aji. Ya, ini kita bicara yang ada suaminya ya, yang belum meninggal ya. Nah, ayo dong Bun, kok pada diem semua, emang nggak mau?